Hola, 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 buenos tardes, buenos días, y buenas noches, amigos. Bienvenidos seputar sepak bola Spanyol. Khusus membahas Liga Spanyol dan Timnas Spanyol. Kali ini penampilan gua ini baru nih. Jadi bener-bener emergency. Jadi kita kayak ala soleh-solihin ya. Jadi gua kedatangan temen gua dan dia fans Madrid. Namanya Ilo. Halo bro. Gimana bro? Kabar baik ya? Sorry ya bro, jadi nggak nyaman nih. Santai. Jadi kita harus. Gue penasaran sejak kapan lo bisa bahasa Spanyol bro? Gua udah lama sebenarnya, tapi ya basic banget lah, nggak jago-jago banget. Tapi mantap lah. gua dulu pernah khusus bahasa Spanyol di Trisakti bro, di Cervantes dulu namanya. Cervantes. Red Doors, Grand Kota Bintang Bekasi hadir sebagai pilihan penginapan yang menghadirkan kenyamanan layaknya berada di rumah sendiri. Setiap ruangan didesain bersih, rapi, dan nyaman sehingga membuat tamu betah untuk beristirahat setelah beraktivitas. Fasilitas yang tersedia pun lengkap dan sesuai kebutuhan, mulai dari kamar ber-AC, wifi gratis, hingga perlengkapan tidur yang terjaga kebersihannya. Didukung dengan pelayanan staf yang ramah dan sopan, pengalaman menginap menjadi lebih menyenangkan dan penuh kesan. Hotel ini cocok bagi Anda yang mencari ketenangan, kenyamanan, serta kemudahan akses di kawasan Bekasi. Kami tunggu ya, sampai jumpa. Red Doors yang memakai jiwa. Red Doors yang memakai jiwa. Gue mau nanya bro, lu sejak kapan menyukai Real Madrid? Dari zamannya Redondo tahun berapa ya? 98 kali ya? Wah, masih SMP gue itu. berarti lu demen Real Madrid karena Redondo itu atau faktor Iker Casillas? Enggak. Juga suka Real Madrid itu pada saat ngelihat mereka tuh ditekan habis-habisan sama Juve tahun 98 ya, final itu Piala Champions. Iya. Jadi lo menyukai Real Madrid pas zaman Vicente de Bosque ya itu ya? Itu siapa pelatihnya tahun 98 ya? Belum lupa gue. Belum de Bosque ya, belum ya? De Bosque kan 2000 awal ya? 2002 ya. Pas juara champion lawan Leverkusen kan? Leverkusen sama Valencia itu kan. Kalau itu gue lupa bro pelatihnya. Kalau nggak salah yang dari Jerman deh itu. Sang Mr. Adi memang ngebut. Sang Mr. Adi rasanya mantap. Sang Mr. Adi harganya terjangkau. Pisang Mr. Adi rasanya pasti manis. Pelatih itu juga melatih Bayern juga dan juara juga. Oh, Jupp Heynckes. Iya. Apa sih yang menyebabkan lo menyukai Real Madrid bro? Madrid itu bukan cuma simbol sepak bola bro buat gue, tapi itu simbol peradaban baru bro. Ya. Dengan proyek-proyek mereka ya. Walaupun lo lihat dah, walaupun yang menang di musim itu bukan Madrid gak juara nih di satu musim, gak ada satu titel pun. Yes. Tapi yang diomongin selalu Madrid bro. Oh, itu khusus di Liga Spanyol ya? Itu gue gak ngerti kenapa mereka bisa mainin ritme isu bisa sedahsyat gitu ya. Iya. Iya kan? Iya. Kayak prestasi-prestasi klub-klub yang juara itu ketutup sama isu-isunya Madrid yang kadang nggak jelas. Mungkin kalau di kita mungkin itu kayak selebriti kali ya. Oh iya, karena kan julukannya kan Los Galacticos kan. Iya, jadi pemain-pemain antah galaksi kan. Rin, kok kelihatannya capek banget? Aduh bang, tiap hari berangkat kerja rasanya maraton. Rumahku jauh, macet pula. Berangkat jam 6, sampai kantor nyaris telat terus. Wah, pantes. Mending cari kos deket sini aja. Jadi nggak stres di jalan. Iya, aku juga kepikiran.
tapi belum nemu yang pas. Kebetulan, dekat kantor ada tempat kos. Tempat kosnya ada di Jalan AMD nomor 17, RT 2 RW 1, Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Tempatnya bersih, ada tempat parkir motor, wifi gratis, ruang kamar ber-AC, dan ada toiletnya juga. Pokoknya cepet booking deh, di nomor telepon 081809839534 atau 0817108111. Ada model-model situ, bukan cuma bolanya, tapi ada model yang bisa diambil ya. Iya, iya. Model marketingnya seperti apa, model bisnisnya seperti apa. Bukan cuma mengundang atau mendatangkan nama besar, tapi dia mengelolanya menjadi sebuah keuntungan bisnis. Itu kan ada ilmunya lah Dukun Madrid itu. Betul sih. Jadi nggak sembarangan ya. Dan mungkin itu juga diadaptasi sekarang ya sama beberapa klub besar ya. Yes, benar. Jadi menurut lo pertandingan terpanas El Clasico tuh tahun berapa? Ingat nggak musim berapa gitu? Kayak setiap El Clasico panas deh. Bukan, dalam arti kan emang panas, pasti panas. Yang menurut lo paling panas, seingat lo aja deh. Paling panas tuh waktu final itu. Semifinal, perempat final Liga Champions 2002. Oh, iya. Pas akhirnya Madrid menang lawan Leverkusen itu kan. Iya, itu semifinalnya atau perempat finalnya ketemu Barcelona ya? Ketemu Barca. Zaman Barca waktu zaman Rivaldo kali ya? Belum ya? Wah, itu Apa Luis Enrique? Zamannya Rivaldo kali ya. Iya. Itu zaman Zidane juga udah masuk kan? Zidane baru masuk. Baru masuk kan? Ada zaman Raul sama Morientes kan? Raul. Iya. Nah itu, gue dulu sebenarnya 2000 awal suka tuh sama Real Madrid. Tapi makin kesini makin gak suka ketika si presidennya Florentino Perez dulu tuh ngomong bosen Arsene memecat itu loh bro. Si siapa yang Vicente de Bosque karena terlalu sering juara katanya. Dari situ wah anjing ini sombong banget ini presiden kan, gue jadi males banget ya udahlah. Tapi emang harus diakuin emang Madrid sih masih pemegang terbanyak trofi Liga Champions kan 15 kali lah. Cita-cita gue jadi presiden Madrid sebenarnya. Anjay. Mudah-mudahan ya. Gile, amin. Walaupun agak mustahil sih. Walaupun halu tapi namanya juga cita-cita bro. Betul. Menghayal. Terus kemarin kan lu nonton ini kan pertandingan antara Liga pertama tuh pertandingan pertama antara Osasuna lawan Real Madrid. Oke, Osasuna ya. Iya, sebelumnya yang terakhir mana lawan Real Oviedo tuh. Nah, lu nonton nggak bro? Nonton dua-duanya. Nah, yang lawan Osasuna gimana tanggapan lu terkait kontroversi handsball itu? Walaupun udah basi tapi setidaknya boleh lah sebagai apa ya pecinta Madrid, sebagai siapa tahu ada sisi. Gue sih kalau lihat dari permainannya Madrid lawan Osasuna ya. Iya. Buat gue itu ada yang salah lah dari pertandingan itu. Makanya Madrid kayak kesusahan banget kan. Betul. Soalnya terlalu banyak main sayap, bola diarahin semua ke sayap. Iya. Udah gitu kan Madrid nggak punya striker yang yang striker murni kayak Haaland, kayak Sesko gitu kan yang bisa fight. Kayak Joselu lah. Iya. Kan nggak ada. Terus tuh bola mau diumpan kemana? Betul. Iya kan, jadinya itu makanya Madrid agak kesulitan di pertandingan pertama itu. Terlepas kontroversi handsball itu gimana bro, melihatnya bro? Yang mana tuh sih handsball? Yang Mbappe itu loh handsball kan mestinya kan harusnya handsball tuh yang dia kena tangan itu loh bro. Tapi dianggap kayak nggak kena penalti. Itu bagian dari sepak bola lah bro. Tetap ya jawaban subjektif dari Madridista pasti begitu. Kadang juga Madrid juga beberapa kali kan dirugikan juga, sama aja lah itulah ya. Iya. Apes-apesan aja itu. Benar kayak kemarin aja Barcelona ya kan. Iya kan. Madrid juga beberapa kali kan dirugiin wasit juga. Ya namanya juga main bola lah pasti ya. Wasitnya juga orang gitu kan. Iya betul. Mau gimana? Tapi kemarin lawan Real Oviedo ada peningkatan permainan. Nah lawan Real Oviedo tuh Madrid mulai, menurut gue udah mulai tahu lah. 3-0 kan kemarin ya? Iya 3-0. Walaupun yang golin Mbappe 2 gol sama Vinicius ya. Walaupun belum perfect tapi udah ketemu gitu. Jadi kayak Vini pas masuk pun awalnya kan Rodrigo tuh. Kalau Rodrigo tusuk-tusuknya tajam banget tuh ya. Betul. Dia benar-benar begiring bola ke by the way ngomongin Rodrigo jadi pindah ke City nggak? Apa dipertahankan ya? Nggak tahu bro, ntar gue telepon nih orang. Itu kalau Rodrigo pindah lumayan loh, bikin goncang juga loh. Iya. Apalagi Madrid udah kehilangan. Ngelihat permainan Rodrigo kemarin sih gue rasa
sebaiknya dipertahanin lah ya. Iya. Sebagai pelapisnya Vinicius. Betul. Karena kemarin dia juga bagus mainnya, mulai tusuk-tusuknya ke tengah gitu, nggak banyak main di sayap, banyak main di tengah lapangan ya. Memang harusnya gitu orang. Yes. Depannya nggak, ya secara postur juga nggak terlalu tinggi. Iya. Momen sayap gimana gitu kan. Iya, Tapi kemarin betul. banyak kombinasi di tengah yang udah tahu lah caranya. Cuman memang ada beberapa yang harus dibenerin ya. Dan ada Set kemarin juga Mas Tantuno tuh, pemain muda Argentina juga main. Mas Tantono. Nah, Iya. itu menurut lo penampilan menurut lo bagaimana? Bagus? Udah mulai bagus atau masih gugup. sosok? Hah? Masih gugup loh. Masih gugup? Masih gugup kayak masuk Madrid kan berarti kan menanggung beban bro. Betul. Ya dia masih muda. Kayak Vini kan waktu pertama kali datang juga nggak langsung ini kan. Iya benar. Adaptasi dulu karena ini masalah mental sih bro. Skill sih siapapun yang datang ke Madrid gua rasa skillnya oke aja. Cuman kembali ke mental. Kalau mentalnya nggak kuat ya skillnya kok nggak bisa keluar lah. Iya betul. Apalagi kemarin tuh selain Mas Tantuno yang masih gugup, jangan lupa Arda Güler bermain bagus loh semalam. Güler ya. Tapi man of the ya. match tetap Mbappe sih. Tapi agak Güler tuh bermain bagus loh. Iya dia udah mulai bisa gantiin Modric kayak Güler. Iya. Udah mulai tinggal nyari pengatur ritme aja kayak Kroos. Iya. Dan penampilan back yang baru tuh yang dari Bournemouth, Huijsen tuh juga bagus. Huijsen juga bagus. Bagus banget. Bagus, jadi Madrid nggak salah beli pemain gitu. Takutnya kan flop gitu kan. Masih yang belum kelihatan tuh masih itu Trent Siapa? Alexander-Arnold itu belum. Oh, Trent Alexander-Arnold kan belum main. Kemarin nggak main. Main, cuman babak kedua ya? Cuman 5 menit apa berapa? Oh iya. Cuman nggak, ya dia kan memang kelemahannya dari awal kan defensif ya. Iya, tapi kalau untuk pola 4-3-3 agak kurang bagus memang. Betul. Tapi yang harus lo ingat kemarin itu adalah penampilan Santi Cazorla, bro. Oh iya, sahabatnya Xabi Alonso gitu. Iya, dia kan emang dari awal karir kan emang di Real Oviedo kan, dan dia dibayar murah tuh, balik lagi ke tim waktu dia masih kecil itu kan, balik lagi ke Real Oviedo, ternyata masih main. Gue pikir tadinya pensiun bro. Dia umur berapa ya? 40 bro, kayak lu lebih tuan lu ya. Umuran sih. Iya, Santi Cazorla tuh udah 39 ke atas ingat gua. Nggak beda jauh sama Modric sih sebenarnya. Tapi untuk sekelas Santi Cazorla masih bermain buat di La Liga sih masih oke lah ya. Walaupun fisiknya mulai mengendur gitu. Iya, Modric kan juga mau 40 kan. Iya, makanya dia pindah ke Milan. Tapi kemarin ya off the record lah, itu nggak usah bahas tim lain lah, Liga Kenapa nih Spanyol. Milan lagi kenapa nih? lagi nggak usah ngebahas itu lah. Apalagi kalau mau itu sih di channel lain. Kita kan khusus bahas Liga Spanyol kok. Jadi kita harus fokus aja. Terus menurut lu, pandangan lu terkait Real Madrid tahun ini bakal juara nggak? Bakal bisa mencegah Barcelona back to back? Tergantung bro. Kalau di awal-awal Madrid kan lagi menang terus nih. Yes. Kalau di awal-awal Madrid nanti next pertandingan kalah, Yes. gue yakin di akhir musim dia akan menang, dia akan juara. Kayak kemarin musim lalu. Hah? Kayak musim lalu, fansnya kan ini gembor treble, ternyata hampa gelar. Namanya juga cita-cita bro. Namanya juga target. Masa ya mulai musim targetnya apa? Nggak ada, pokoknya main aja kan nggak mungkin bro. Iya Klub sebesar Madrid. Tapi kan ekspektasinya kan tinggi banget sama fans Madrid Ya di seluruh dunia. untuk klub sebesar Madrid harus tinggi ekspektasinya bro. Iya sih. Semula apa? juara Piala Liga Gue dong. berharap jangan Liga Champions, jangan Madrid lagi sih. Karena udah bosan bro, masa Champions Madrid mulu. Itu siapa bro? Ya Liverpool lah. yang belum pernah ya kan, atau enggak PSG juara bertahan lagi, juara. Kayaknya itu piala dilahirkan untuk Madrid kali. Yang penting Madrid cegah jangan sampai masuk final aja. Iya sih. Kemarin Madrid kalah sama siapa? PSG ya? Pas kapan tuh? Yang champion kemarin tuh kalah sama siapa kemarin? Gue lupa. Perempat final kan ya tapi ya? Iya, Belum semifinal. Pokoknya mencegah Madrid tuh habis City, Arsenal. Oh iya, kalah sama tim yang ya begitulah gitu. Apalagi komposisi polanya Liga Champions kan sekarang kan baru ya. Iya, enggak setuju gue. Hah? Jujur enggak setuju, aneh. Ya mungkin karena baru aja bro. Bukan, maksudnya jadi kayak kemarin masih penyisian grup gitu kan. Liverpool paling atas. Tahu-tahu Liverpool paling terseok-seok. Justru yang PSG kemarin terancam gak lolos,
Mana juara? Itu Ya, agak-agak gimana ya? Menurut lo ada plus minus sih menurut gua. Itu seninya Liga Champions dari dulu kan begitu. Madrid juga nggak pernah diunggulin setiap musimnya, tapi ya kalau udah masuk final ya juara mulu gitu. Iya, maksud gua tuh kalau mau mencegah Real Madrid nggak juara Liga Champions, maksud gua jangan sampai semifinal. Jangan sampai final bro. Kalau semifinal sih masih, kalau misalnya kalah di semifinal ya nggak, masih bisa lah di. Nggak, minimal tuh maksimal Kalau- tuh mentok di perempat final. Karena kalau udah semifinal, kalau peluang menuju juaranya jauh lebih gede. Iya, gua nggak ngerti kenapa Madrid ya. Kalau udah masuk final tuh kayak ada kemasukan apa gitu loh. Iya, makanya waktu itu gua nobar tuh yang Liverpool lawan Real Madrid yang si siapa Karius blunder. Padahal lagi bagus-bagus tuh Liverpool ya. Anjir, gua bilang goblok banget kok ada kiper seblunder begitu, Itu bro. ada buktinya. Iya, maksud gua kok baik banget gitu ngasih ke Benzema gitu loh. Ya Allah, gua bilang, ini ngapain sekelas final kok ada blunder begitu. Gua tahu kiper pasti blunder pasti ada. Tapi jangan momentum final lah. Kita nggak bisa tahu bro. Mungkin kalian saya gugup kali. Iya, maksud gua pas waktu itu kipernya Alisson juga cedera lagi. Tapi Madrid emang kalau udah di final tuh kayak dinaungi keberuntungan itu. Benar. Berapa kali kan waktu lawan Liverpool tahun 2022 ya, Iya. yang finalnya, yang Blunder. menang 1-0. Bukan yang blunder, satunya Itu lagi. kan lagi bagus-bagusnya Liverpool bro. Betul. Dan itu berapa kali sampai dibilang Courtois itu tangannya kayak di 12. Iya. Gua rasa Gak bisa Courtois, masuk tuh bola, nggak tahu kenapa gitu. gua rasa Courtois itu pakai jampi-jampi dukun Afrika kayak di Spanyol, bro. Jadi, Gue nggak tahu orang-orang kayak gitu masih percaya dukun. Tapi emang kayak ada sesuatunya bro kalau di final tuh. Iya. Jadi, gua sih Faktor lucknya tuh ada. Waktu lawan Dortmund juga kan berapa kali? betul. Tapi kalau Berapa sih kali peluang Dortmund itu? kalau gue sih berharap begini, bro. Jadi kayak gini, gue berharap La Liga ini jangan cuma dikuasai Barcelona sama Madrid sih. Jadi misalnya Villarreal juga lagi naik nih, kayak Betis atau apa. Jadi benar-benar ada kejutan kayak zaman Girona masuk Champion aja sih. Setidaknya bikin ada kejutan lah. Kalau cuman juaranya Madrid sama Barcelona tuh kesannya sama publik Indonesia tuh kayak bosan gitu, bro. Padahal Kayak di Prancis PSG doang ya. iya, padahal kalau mau tahu mah ultras di Indonesia mah Kayaknya banyak. liga tuh yang rata cuman Inggris doang ya. Iya, Inggris sama Itali, bro, sebenarnya. Makanya gua bikin channel ini, bro. Soalnya apa? Karena ini belum ada yang ngebahas Liga Spanyol, bro. Makanya gua ngundang lu nih sebagai teman baik gua, biar teman-teman lu yang Madrid pada nonton nih perspektif Madrid nih musim ini bagaimana begitu, bro. Jadi supaya kita berharap gue yang objektif ini yang nggak dukung siapa-siapa nih di Liga Spanyol. Lu nggak ada klub favorit Liga Spanyol bro? Kalau gue jujur sekarang dari pas itu champion itu sebenarnya gue suka Valencia, tapi Valencia begini kan, lagi keadaannya up and down terus kan. Gue demen Valencia kenapa dulu ada Canizares sama Mendieta. Tuh, tahun berapa Valencia tahun berapa? Itu yang final Liga Champion, bro, yang kalah 3-0. Itu tuh. Canizares, Mendieta, John Carew itu. Iya, terus Ruben Baraha, Marcena ya kan, Ayala tuh. Gua apa sebenarnya tuh dulu tuh. Gua demen sebenarnya. Ya gue sejak itu ya gara-gara Del Bosque dipecat itu udah mulai agak nggak suka Madrid karena itu Florentino Perez terlalu arogan gitu. Tapi Madrid kan sempat pensiun Liga Champions lama tuh ya. Lama. 2002 baru juara lagi 12 tahun. Oh iya ya. 12 tahun pensiun. Termasuk lama juga ya. Iya. Bahkan Ronaldo tuh pas pertama kali datang kan juga nggak langsung bawa Madrid kayak sekarang kan. Iya, betul. Ronaldo juga puasa champion berapa tahun? 5 tahun dia baru bisa bawain Madrid Liga Champion kan ya? Iya, benar-benar. Jadi ya gua ya sebagai host di sini berharap Real Madrid dan Barcelona bisa nurunin inilah performance lah kalau gue sih. biar kayak dulu ada juara Deportivo La Coruna, Atletico pernah juara kan? Atletico, tapi kan abis itu Barcelona lagi, Madrid lagi, Barcelona, Madrid lagi gitu kan, atau enggak muncul lagi siapa Athletic Bilbao juga lagi bagus kan kemarin, yang dia juara Piala Raja kan, Copa del Rey itu gue seneng banget itu. Tapi gimana pun ya bro ya, exposure pemberitaan tuh tetap ke Madrid, mau siapapun yang juara. Kasihan yang juara, gue kadang-kadang ya, kayak waktu 2009 gitu, 2008-2009 itu kalau nggak salah Barcelona yang juara, Barcelona treble kalau nggak salah itu ya. Apa, pokoknya lagi super. Oh, yang juara 6 kali itu ya? Lagi superior ya? Iya, lebih dari quadruple deh, sextuple pokoknya. Barcelona tuh lagi superior dengan Messi lagi ini kan, lagi di atas-atasnya. Tiba-tiba mereka lagi rayain juara, bus
masuk Cristiano Ronaldo, Madrid Iya. beli Kakak, Iya. beli Benzema, beli Alonso, ketutup semua itu. Tapi berita gue prestasi. momen yang gak terlupakan bukan Ronaldo atau Kakak bro, tapi Gareth Bale yang dia lari, dia ngelewatin keluar itu kan, ngelawan Dani Alves kalau nggak salah ya. Bukan, maksud gue exposure Oh iya, beritanya iya gitu tahu kan. tahu. Tapi Kayak- kalau kayak tenggelam gitu. iya, tapi kalau gue inget selalu gue inget tuh ya Gareth Bale itu bro. Jadi kayak menurut gue exposure-nya tuh anjing Gareth Bale lari kenceng banget, Kayak maling. Apalagi waktu itu Dani Alves lagi masih muda-mudanya kan, masih Alves ya dia lewatin iya ya? Dani Gua lupa Alves itu. kan, Dani Alves apa Sergio Busquets gitu. Heeh. Itu kan masih zaman muda-mudanya, belum yang udah uzur begini kan. Ditambah Gareth Bale larinya emang ngeri Tapi sih. emang Liga Spanyol pada periode itu marketingnya gila sih. Gila. Itu dunia itu dibikin cerita seolah-olah nggak ada lagi yang bisa main bola kecuali Messi sama Ronaldo ya. Itu Tapi- selama berapa dekade tuh bro? Iya, sewindu lah. Sewindu lebih lah, hampir sewindu lebih. Iya. Pokoknya kurang lebih sewindu lebih. Terus Awalnya gua- kan Messi sama Ronaldo waktu Ronaldo di MU kan, Iya. selalu dipasangin. Cuman ketika Ronaldo pindah ke Madrid tambah dahsyat lagi. benar dan menurut gua Itu nggak tahu ya, itu ada ilmu marketing gitu. betul. Mas. Dan menurut gua juga nggak setuju tuh dibilang La Liga tanpa Ronaldo dan Messi membosankan, nggak setuju juga. Karena justru sekarang malah lebih rame, bro. Kalau Banyak menurut ya? gua lebih karena ada Mbappe-nya, terus ditambah Marcus Rashford. Oke, Marcus Rashford perdana di La Liga kan. Jadi menurut gua jadi ada penampilan-penampilan atau apa ya, pemain-pemain Spanyol yang muda lah gitu. Jadi gue berharap sih Liga Spanyol ini jauh lebih menyenangkan sih. Walaupun sekarang masih pekan kedua ya. Ya kita lihat aja pekan-pekan ke depan ya. Gue sih berharap, malah gue doain Madrid kalah di next game, kalah 2 kali 3 kali berturut-turut. Beneran? Biar apa? Biar down to earth. Enggak, biar mereka tahu apa yang harus diperbaiki sekarang. Dibandingin nanti kalahnya pertengahan atau menjelang finish. Tapi kan kalau kayak gitu kenapa? Kan Itu kayak- ketahuan waktu uji coba kemarin. Liga tahun berapa tuh ya? Madrid udah bagus tapi menjelang finish kalah. Jadi tahu lah ini musim lalu juga gitu kan. Iya, jadi mendingan sekarang lah kalau mau kalah gitu, tapi langsung dibenerin. Apa yang Langsung masih bener. menurut lo masih kurang di Real Madrid musim ini? Set piece, Hah? set piece. Set piece. Ah, Emang biasanya set piece-nya bagus banget, bro. enggak, makanya kurang ini. Madrid tuh selalu banyak ngandelin individu ya. Dapat zaman Ancelotti kan. Dia tuh kayak ngebebasin pemain-pemainnya untuk ngelakuin apapun. Cuman masalahnya kan temannya ini orang juga gitu. Betul, Dan betul. mereka nggak bisa baca pikiran. Mereka harus belajar koordinasi kan. Iya, Jadi iya. kadang-kadang banyak missnya di situ. Nah, sekarang udah mulai bagus, mainnya udah mulai rapi, penguasaan bola, passing-passingnya udah mulai benar. Dibandingin beberapa kali tuh zaman Ancelotti gue sampai greget bro. Ada yang menurut lo masih ada yang lini apa yang menurut lo masih kurang? Depan, Lah, kan udah Mbappe sama Mas Tontuno, belum lagi. belum kompak. Ya, berarti nggak usah beli pemain lagi dong. Ya nggak usah, tinggal dikompakin aja. Nggak, yang gue tanyain tuh masih butuh pemain baru lagi nggak? Oh butuh main baru, tengah sih bro itu. Siapa menurut? Tetap harus pengganti Toni Kroos itu. Belum ada kayaknya, belum Belum susah. ada, susah. Ya. Cuma ini bagus, Valverde bagus, Gula juga bagus. Cuman Siapa menurut lo yang kita pas bukan buat ini lo? ya, bukan ngomongin pengganti siapa, sorry ya. Ya, Toni Kroos atau Luka Modric gitu. Gue ralat, maksudnya untuk melengkapi permainan Madrid yang sekarang. Ya butuh gelandang yang super kreatif lah. Siapa yang menurut lo pas untuk mengisi itu? Kalau misalnya lo jadi presiden atau lo jadi Xabi Alonso, lo ngusulin siapa manajemen? Pedri. Pedri. Nggak Lamine Yamal. Ya kan udah ada Mas Tantono, udah. Mas Tantono skillnya juga bagus kok, cuma masih gugup aja. Lo demen juga Pedri ya? Pedri bagus. Walaupun Gua lo harus fans Madrid. akuin. Oh. Kita fair lah, kalau emang bagus ya bagus lah, mau gimana? Belilah itu Pedri kayak dulu beli Luis Figo. Iya, iya, iya. Kenapa nggak mungkin? Enrique dulu juga Madrid pindah ke Barca kan? Iya sih, kalau melihat kalau bagian fans ultra sana tuh pengkhianat yang Madrid ke Barca ke Madrid, Ah. pasti belinya juga bagus-bagus kan, kayak Figo, Iya, ya, Enrique dulu. Ya. Enrique, ya kan. Ronaldo ya. Ronaldo, R9. Cuman kalau R9 kan nggak langsung ya. Nggak langsung. Transit dulu. Yang parah kan Figo dulu, gue inget banget itu. Karena dia icon. Iya, sampai ditimpukin bro.
Dia icon harapan orang Barca tuh, fansnya tuh udah jatuh cinta sama dia. Padahal mah kalau kita melihat orang luar awam gitu ya namanya profesional nyari duit, gue nyari dapat pendapatan gaji gede ya kan, biaya transfer sah-sah aja. Tapi kan menurut orang Spanyol kan beda sendiri antara pihak Basque sama Madrid kan. Enggak gitu kalau Katalunya ya. Kalau udah ngomongin perasaan udah susah bro. Iya sih. Nggak bisa dilogikakan itu. Susah sih. Karena Figo tuh mereka udah ngerasa memiliki Figo, ya kan? Udah ngerasa butuh Figo, harapannya tinggi sama Figo, tiba-tiba Figonya pergi ya. Sebenarnya mereka bukan benci sama Figo, tapi mereka harapan mereka tuh hancur gitu. Iya. Tapi gue dulu juga berpikiran sama kayak orang-orang sana bro. Dalam arti gini, gue kan sebagai fans Milan ya, sama Milan sama Liverpool misalnya Masih kayak Milan? masih walaupun main kalah sama timnya Odero lah. Terus ya kayak misalnya kayak Zlatan Ibrahimovic kan dulu kan Milan dianggap pengkhianat apa-apa. Gue sampai bilang wah pengkhianat nih kalau pindah ke Inter siapapun pemain Milan itu. Tapi lambat laun semakin dewasa lah dia kan cari duit ya. Iya. Dan gaji gede kan. Ya kan, kalau memang mau pakai perasaan kayak lu gitu, apalagi orang Spanyol asli apa orang Italia asli pasti marah sih, wajar karena dia ikon gitu kan, terus pindah. Ya tapi dalam arti kita orang luar, namanya ini kan cari. Kayak mungkin mereka rasanya tuh kayak udah cinta terus diselingkuhin. Gitu. Bisa jadi tuh, itu penutup yang baik itu dari Bang Ilo ya kan. Jadinya sakit hati banget. Iya benar-benar. Ya wes, gitu. Cukup sekian dari saya bersama Bro Tio dan sekarang Bro Ilo. Makasih Bro ya. Thank you banget nih Jangan udah mau bosan, datang bro. walaupun Kita kita ngobrol-ngobrol emergency. Jangan lupa di subscribe, likes dan komen. Hasta luego sampai jumpa. Bye.